Kita dapat berita dari democrazy.id, judulnya adalah mengejutkan. Nama kapal pengangkut tambang nikel Raja Ampat itu namanya Dewi Iriana dan JKW Mahakam. JKW ini bisa Jokowi, bisa Joko Widodo, atau Hari Mulyono, kita nggak tahu. Mungkin respon awal Bung Alfian. Saya minta kepada Pak Prabowo segera diisolasi proses ini, lacak terus bahwa kapal, bahwa penamaan ada Iriananya, ada JKW ini itu terus tidak bisa dibantah, dia menjadi bukti awal yang mungkin perlu ada bukti pelengkap, bukti penyempurna, dan 2 alat bukti minimal untuk proses pelaporan kalau ini dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang yang menjadi alasan kuat untuk mengadili Jokowi dengan berbagai hal-hal lain yang telah diperdengarkan oleh banyak kalangan. Ada yang udah miring kapalnya, ya kan, udah gini. Nah, kadang gini, kadang ada yang gini. Kebalik tuh, termasuk Anda satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang isu penambangan di wilayah Raja Ampat ya, penambangan nikel ya, yang akhir-akhir ini menghangat ya. Ya, sebetulnya ini isunya sudah bergulir beberapa hari yang lalu, tetapi saya secara pribadi, kami ya Gaspol Update merasa malas untuk mengangkatnya sebagai tema konten, karena kami ya tahulah ini sebetulnya adalah gorengan yang memang dirancang ya oleh proksi-proksi asing, karena ujung-ujungnya ini pasti berhubungan dengan hilirisasi nikel ya, paham sendiri ya. Tetapi teman-teman ya, semakin hari semakin hangat ya, dan semakin hari pihak yang dituduh semakin mengerucut ya, itulah ya kan, iyalah sudah bisa ditebak ya kan. Tetapi ada sepertinya pihak-pihak yang sengaja membuat isu ini semakin panas gitu ya. Penambangannya memang benar-benar ada, ya kan, itu adalah fakta, kita ketahui bersama, bahkan sejak zaman Orde Baru sudah ada. Cuma narasi yang dikembangkan sepertinya telah didramatisasi oleh pihak-pihak tertentu, bahkan terbaru ya kan. Semacam ada tuduhan bahwa Jokowi lah dibalik penambangan di Raja Ampat tersebut ya, sampai-sampai nama kapal yang digunakan mengangkut nikel yang bernama Dewi Iriana dan juga JKW Mahakam pun dipersoalkan, seolah-olah ya kan itu mengindikasikan kerusakan lingkungan di Raja Ampat di backingi atau diaktori oleh Jokowi dan Ibu Iriana. Emang kurang ajar teman-teman ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kita dapat berita dari democrazy.id, judulnya adalah mengejutkan. Nama kapal pengangkut tambang nikel Raja Ampat itu namanya Dewi Iriana dan JKW Mahakam. JKW ini bisa Jokowi, bisa Joko Widodo, atau Hari Mulyono, kita nggak tahu. Mungkin respon awal Bung Alfian. Saya minta kepada Pak Prabowo segera diisolasi proses ini, lacak terus bahwa kapal, bahwa penamaan ada Iriananya, ada JKW ini itu terus tidak bisa dibantah, dia menjadi bukti awal yang mungkin perlu ada bukti pelengkap, bukti penyempurna, dan 2 alat bukti minimal untuk proses pelaporan kalau ini dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang yang menjadi alasan kuat untuk mengadili Jokowi dengan berbagai hal-hal lain yang telah diperdengarkan oleh banyak kalangan. Begitu Bung kameramen. Ngeri kali ya, ngerinya gimana Bang? Jadi golongan mereka yang sakit hati kepada Pak Jokowi ini akan mencari-cari apapun itu, jangankan ada, nggak ada pun akan diada-ada. Gimana caranya pokoknya Pak Jokowi itu dituntut, diadili, ditahan, dan semua kebijakannya selama 10 tahun menjadi presiden itu dibatalkan. Sampai segitunya ya. Piciknya coba bayangin.
hanya nama kapal ya kan, Dewi Iriana dan juga JKW Mahakam akan dijadikan alat ya kan, pintu masuk untuk mengadili Jokowi dan lain-lain. Kurang ajar, kurang ajar. Dan yang ngomong adalah seorang sutat ya. Sekali lagi saya katakan sutat, bukan ustadz. Lanjut. Kapal itu sudah mulai bocor dan sedikit demi sedikit air itu masuk. Yang udah pada bocor-bocor itu pembenci Bapak Jokowi, udah yang banyak yang bocor-bocor. Kebalik, bukan Bapak Jokowinya yang mulai bocor-bocor, tapi pembencinya Bapak Jokowi yang udah mulai banyak yang bocor-bocor. Bocor halus pun banyak, ya kan? Ada yang udah miring kapalnya, ya kan, udah gini. Nah, kadang gini, kadang ada yang gini. Kebalik tuh, termasuk Anda satu orang. Anda udah bocor juga ini. Sebentar lagi Anda mencret. Nah, iya kan? Jadi tentu kita harus memahami gitu loh, bahwa serangan atas ijazah palsu Pak Jokowi, kemudian itu Gibran, pemakzulan Gibran, kemudian juga ada isu baru ya kan, tentang penambangan nikel di Raja Ampat yang ujung-ujungnya juga diarahkan kepada Jokowi sebagai terdakwa lah begitu. Ini adalah sebuah skenario besar yang memang bertujuan untuk menenggelamkan bahteranya Jokowi, ya kan? Ya, kita bisa mendengar apa yang disampaikan oleh seorang profesor dungu yang baru saja di-stitch oleh seorang netizen barusan, ya kan? Arahnya kan ke situ, ya, walaupun kami tidak pernah menuduh, tidak pernah menjustifikasi, tidak pernah menghakimi, tetapi kami mendapati sebuah data-data, ya kan, yang bisa kami simpulkan secara pribadi, walaupun kami tidak pernah menjustifikasi. Kami hanya menduga. Tapi menurut saya dugaan kami itu mendekati kebenaran lah. Lanjut. Info A1 ya. Jadi momentum mengenai viralnya Raja Ampat. Ya. Memang ini sebuah desain yang didorong kepada apa? Framing terhadap yang namanya hilirisasi. Nah, jadi kita harus membedakan gitu. Raja Ampat, ya, penambangan, dimanapun, andaikan itu mengeksploitasi dan melanggar terhadap aturan-aturan yang ada, tetapi tolong jangan disamakan atau di-framing kepada definisi hilirisasi. Ini fix, gitu ya, info tersebut fix bahwa memang ini adalah desain bagaimana negara-negara yang tidak suka terhadap program hilirisasi yang akan dilakukan dan dilakukan oleh pemerintahan kita ya semenjak Pak Jokowi, karena banyak negara-negara yang dirugikan apabila Indonesia berdiri di kakinya sendiri tentang sumber daya alamnya. Gitu. Nah, kita lihat sekarang dorongannya terhadap momentum Raja Ampat dipakai hilirisasi. Ini salahnya hilirisasi. Ya. Banyak orang dibohongi, ditebarlah sesuatu framing atau sesuatu informasi yang hoax. Yang disalahkan adalah hilirisasinya. Padahal kita tahu bahwa hilirisasi adalah kunci buat negara kita. Kita mau kuncinya mau apa lagi? Kita nggak mungkin mengejar teknologi, mengejar manufacturing terhadap negara-negara lain. Tidak. Kita hanya memiliki kemampuan pada apa? Sumber daya alam kita. Tetapi ketika sumber daya alam kita hanya dijual mentah keluar, ya itu tidak akan berdampak kepada negara kita, hanya kecil. Tetapi dengan konsep hilirisasi, ya, ini akan membuat efek domino yang sangat besar terhadap ekonomi negara kita. Gitu ya. Tetapi tentu saja asing tidak suka. Nah, asing ini menggunakan para aktivis, menggunakan
para pembenci ya untuk memainkan framing kasus-kasus apapun ya yang terkait dengan penambangan dan lain-lain akan membusukkan yang namanya hilirisasi. Hati-hati kawan-kawan, kita semua harus berpikir cerdas. Nah, apa yang saya katakan? Apa yang saya katakan tadi? Jadi yang berpikiran serupa bukan saya sendiri aja loh, ya kan? Jadi misalnya, abang ini sok tahu, ya kan, sok keren, sok analitis macam peneliti aja. Kalau peneliti memang iya, saya seorang peneliti, tetapi bukan peneliti politik ya, karena saya sekolah tidak di bidang itu, saya sekolah di bidang yang lain, dan memang saya seorang peneliti, walaupun peneliti swasta. Intinya, dugaan kami bahwa memang ada proksi asing yang sedang bermain ya terkait isu-isu yang saat ini sedang berjalan di Indonesia, sepertinya mendekati kebenaran lah ya, 99 miliar % tepat. Ya, lanjut. Setelah gagal hoak dengan ijazah palsu, sekarang mereka menyebar berita hoak tentang pengerusakan Pulau Raja Ampat. Padahal itu dikerjakan dari mulai zaman Soeharto. Kok Jokowi yang... Tambang nikel terletak di Kabupaten Raja Ampat itu sudah ada izinnya sejak era Presiden Soeharto. Tetapi tambang nikel ini tidak masuk kawasan inti wisata Raja Ampat. Artinya Raja Ampat tersebut masih aman-aman saja, masih baik-baik saja. Kenapa berita ini digempar-gemparkan? Karena media kebanyakan dibayar oleh pihak asing. Pihak asing tidak suka dengan Jokowi dan penerusnya, yaitu Prabowo, yang melakukan hilirisasi. Dan mereka tidak suka dengan Jokowi beserta keluarganya. Ini sesuatu upaya untuk mengadili Jokowi dan memakzulkan Gibran. Dan mereka mendapatkan dana asing tersebut untuk menggempar-gemparkan berita ini. Artinya ini sebuah tindakan ekspresi ketidaksukaan kepada Jokowi dan juga penerusnya itu adalah Prabowo. Gimana menurut teman-teman pernyataan dua netizen barusan? Saya sependapat ya bahwa isu-isu yang dikembangkan ini ya memang ada agennya gitu ya, ada aktor intelektual di balik semua itu dan ada bohir yang mendanai. Karena apa? Nggak mungkin lah sebuah isu itu menjadi hangat dan menjadi trendsetter banyak media besar di Indonesia kalau mereka tidak menggelontorkan anggaran untuk advertorial, bro. Lu kok tahu bang? Iya karena saya mantan jurnalis gitu kan. Nggak mungkin lah sebuah isu itu akan diangkat secara masif menjadi topik utama ya kan. Kalau di koran itu menjadi apa? Headline ya kan. Kalau tidak ada uang yang masuk sebagai advertorial itu apa bang? Advertorial itu adalah ya kan uang yang dibayarkan oleh orang yang ingin ya beritanya itu dimuat walaupun sebetulnya tidak mengandung unsur berita gitu loh ya kan. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi ini semuanya menurut saya memang penggiringan opini ya. Pendapat saya. Lanjut. Beberapa fakta dan beberapa kejanggalan terkait isu tambang nikel di Raja Ampat Papua yang kemarin disorot. Tambang ini dikelola oleh dua perusahaan, yaitu PT Gak Nikel dan PT KW Sejahtera Mining. Kalau PT Gak Nikel ini adalah anak perusahaannya Antam ya. Dulu sebelum diambil alih Antam, ini tuh perusahaan PMA Australia. Kalau untuk PT KW Sejahtera Mining, coba tebak ini punya siapa? Punya orang lokal di sana dan pekerjanya juga penduduk lokal di sana atau penduduk Papua. Untuk kontrak karya pertambangan di wilayah ini sudah ada sejak zaman Pak Harto tahun 98 dulu. Pernah di stop zaman Pak Gus Dur tahun 2000. Dan setelah Pak Gus Dur terguling, kontrak karya pertambangan ini kembali diedotensei oleh Ibu Megawati tahun 2004. Ini bentuknya dispensasi melalui Kepres nomor 41 tahun 99. Alasannya bahwa kontrak karya mereka itu telah ditandatangani sebelum Undang-Undang Kehutanan tahun 99 diberlakukan. Nah ini bisa dibilang efek dari Pak Harto. Izin pertambangan resmi atau IUP itu baru keluar sejak tahun 2013 untuk PT KW Sejahtera Mining dan tahun 2017 untuk PT Gak Nikel. Dulu, kedua PT ini melakukan ekspor langsung nikel mentah ke China dan Australia. Tetapi, setelah Undang-Undang Minerba tahun 2020, zamannya Pak Jokowi, itu mereka nggak boleh ekspor keluar langsung. Dan mesti kirim nikelnya ke smelter di Maluku, karena kan Papua nggak ada smelter nikel. Kalau kita mengacu pada izin pertambangan resmi atau IUP,
Itu adalah kebenaran kalau izin ini dikeluarkan sebelum masa Pak Bahlil berkuasa sebagai Menteri ESDM. Jadi ya kalau dikaitkan sejarahnya siapa yang mengeluarkan izin, sebetulnya tidak ada kaitan dengan Pak Bahlil ya, walau mukanya Pak Bahlil emang agak ngeselin. Untuk daerah tambang nikel ini itu berada di Pulau Gek yang berjarak 40 km atau sekitar 2 sampai dengan 4 jam perjalanan dari kawasan wisata Raja Ampat, Papua. Pulau Gek yang ini tuh memang di luar zona geopark yang dilindungi. Tetap aja kan, pertambangan nikel ini tuh emang terjadi di daerah Pulau Gek. Iya betul, tetapi yang janggal adalah ketika berbagai gambar kerusakan yang beredar di medsos atau Twitter gitu, itu adalah gambar fake dari AI. Tapi tetap aja kan ada kerusakan lingkungannya. Iya tentu ada gitu, karena ini pertambangan. Jadi kurang objektif ya kalau kita hanya menggunakan satu perspektif para SJW aja gitu, tanpa melihat perspektif warga asli Pulau Gek, warga Papua di sana. Soalnya tambang nikel di Pulau Gek ini adalah salah satu sumber ekonomi terbesar masyarakat seputaran wilayah Raja Ampat selain daripada wisatanya. Ini kenapa banyak warga sana yang protes kalau tambangnya ditutup. Dari hal-hal kayak gini, itu kita bisa tentukan sendiri, kita berpihak pada kubu mana. Apakah kubu yang memperjuangkan ekonominya, atau kubu aktivis yang memperjuangkan lingkungan, atau kubu SJW yang memperjuangkan ego narsis gitu. Nah coba saya pengen tahu pendapat kamu. Sangat keren sekali. Walaupun saya tidak bisa memastikan ini orang adalah Ternak Mulyono, tetapi ya kan, biasanya kalau orang-orang waras ya kan, berpikiran maju ya kan, logikanya itu logis ya kan, nggak di luar Nurul ya kan, itu biasanya itu pendukung Pak Jokowi. Tapi kalau udah anak wabah, anak kebo, udah ngomongnya ngawur nggak karu-karuan, nggak logis ya kan. Iya, jadi apa yang disampaikan oleh netizen barusan ini 100,1% akurat gitulah ya. Lanjut. Orasi menyesal memilih Bapak Prabowo Subianto yang saya kumandangkan akhirnya menjadi trending dan ditonton jutaan serta direspon puluhan ribu masa komentar di sosial media. Menunjukkan bentuk kekecewaan yang mendalam saya sebagai masyarakat Indonesia, dan ternyata bukan hanya saya, melainkan puluhan. Orasi menyesal memilih Pak Prabowo Subianto karena apa yang terjadi di Raja Ampat. Saya memiliki dendam liar kepada Pak Prabowo Subianto dengan pemerintahan yang ada sekarang karena nggak berhasil menyelesaikan semua permasalahan yang ada di Raja Ampat dalam waktu 1 jam. Wush, hilang begitu aja. Saya juga ngelihat video daripada Greenpeace yang menunjukkan Kepulauan Piai Nemo yang selama ini jadi ikon ekowisata kita mau diluluh lantahkan, mau dijadikan lahan pertambangan, di mana nanti Kepulauan Raja Ampat semuanya akan diluluh lantahkan demi pertambangan. Itu membuat saya menjadi dendam liar kepada pemerintah, apalagi izin yang diberikan tahun 2017 yang mana Pak Prabowo mengatakan akan melakukan keberlanjutan daripada pemerintahan Pak Jokowi. Kurang lebih beginilah narasi daripada orang-orang yang minim literasi dan FOMO, tahu nggak? Saya udah ngelihat semua video daripada orang ini, di mana dia ngomongnya cuma sebatas itu aja, sebatas apa yang nongol di media tapi nggak mau cari tahu. Nih ya, masalah apa yang terjadi di Raja Ampat itu nggak bicara cuma sampai 2017 doang. Kita bicara dari awalnya, kontraknya. Kita bicara tentang kontraknya ditandatangani oleh pemerintahan presiden siapa, ketika itu akhirnya bisa ditunda karena adanya wilayah itu dijadikan daerah konservasi. Kita bicara tentang 2004 di mana ada Kepres yang membiarkan, yang akhirnya memberikan sebuah dispensasi untuk penambangan di hutan lindung, yang mana ini adalah sebuah lampu hijau untuk bisa akhirnya memproses AMDAL. AMDAL tahu nggak AMDAL? Analisis mengenai dampak lingkungannya. Nah, daripada itu, AMDAL untuk proyek sebesar ini nggak sehari 2 hari langsung nongol. Di mana nih ya kalau kita mau lihat AMDAL-nya nongol 2014. Dan ini perlu waktu tahunan. Berarti keterlibatan pemerintahan sebelumnya itu juga ada di sana. Dan kita bicara tentang IUP yang muncul di 2017. Andai kata AMDAL-nya jalan, andai kata izin daripada penggunaan hutan itu jalan, ya jelas nggak ada halangan untuk mengeluarkan IUP. Harusnya dipahami dulu sampai situ. Dan sekarang baru ngelihat videonya Greenpeace, langsung terprovokasi. Apa yang disajikan Greenpeace itu adalah video daripada Kepulauan Piai Nemo. Greenpeace sama sekali tidak menyajikan gambar-gambar dari kepulauan atau pulau-pulau yang digunakan sebagai daerah tambang. Pulau Gak, Pulau KW, Pulau Batang Pele, nggak ada, dia nggak ada kasih. Apa yang lu lihat itu ya, itu semua adalah cuman kumpulan daripada data yang nggak valid. Akhirnya sekarang pemerintah itu melakukan evaluasi, kunjungan langsung kepada pulau-pulau yang digunakan sebagai lahan tambang. Jadi manusia nggak usah FOMO asli, karena kefomoan Anda itu membuat masyarakat lain yang minim literasi ikut-ikutan gaduh. Dan inilah ya tujuan daripada orang-orang yang ingin sengaja menaikkan isu ini, entah mau Papua merdeka sendiri, entah ini karena selama ini perusahaan tambang, usaha tambang sudah mulai dikelola oleh kita.
Indonesia sendiri, untuk keberlangsungan Indonesia sendiri. Jadi tolonglah, Anda sepertinya manusia yang punya latar belakang pendidikan yang baik gitu. Kenapa nggak gunakan itu untuk mencari tahu dulu, bukan langsung asal kasih mosi kepada pemerintahan yang mewarisi permasalahan. Nggak segampang itu juga, langsung cabut izin atau ini semua kita bicara tentang suatu yang berlandaskan hukum. Dan nggak bisa seenak-enaknya langsung melepas gitu aja seperti ngelepas kolor. Jadi pahamin gitu ya. Dan nggak usah FOMO, seriusan. Karena kefomoan Anda semakin menunjukkan kualitas Anda yang minim akan literasi itu. Nah, ini bedanya ya kan. Bedanya netizen perempuan tadi yang menjelaskan, nah kemudian barusan ada Mbak Sylvia Tan yang berdomisili di Bali dengan laki-laki yang rambutnya cuma setengah senti tadi ya, yang mengatakan menyesal memilih Prabowo. Bisa dilihat kan kelasnya seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau Ternak Mulyono, selain bening-bening, ya kan, muda, ya kan, walaupun agak tua tapi tetap bening, itu kebanyakan pasti pikirannya logis, ya kan. Pikirannya itu nggak kebalik-balik. Beda dengan para Ternak Kebo, ya kan, Ternak Onta. Jadi saya menduga itu orang tadi itu yang mengaku menyesal memilih memilih Prabowo sebagai presiden. Saya ragu pada Pilpres kemarin dia benar-benar memilih 02. Kemungkinan besar dia memilih 01 atau 03 gitu loh. Cuma aja sekarang ngaku-ngaku gitu ya. Bagaimana menurut teman-teman? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.